Halo, nama saya Rafli Galvi. Kali ini saya ingin sharing tentang penetrasi pasar. Nah, yang paling pertama nih, apa sih penetrasi pasar? Dari beberapa referensi yang saya baca, kita ambil dari kesimpulan paling sederhananya, penjelasan paling sederhana menurut Bapak Sugiarto tahun 2003. Uh, Penetrasi pasar ialah merupakan upaya meningkatkan penjualan produk yang sudah dimiliki oleh pasarnya yang sekarang, antara lain melalui bauran pemasaran yang lebih agresif atau gencar dan besar. Atau intinya nih, taktik di mana perusahaan berkonsentrasi pada perluasan pangsa pasar saat ini. Nah, kita udah punya nih penjualan sekarang yang mungkin stagnan. Nah, gimana nih caranya kita ningkatin penjualan kita di masa yang akan datang atau ke depannya? Nah, apa sih manfaat dan pentingnya penetrasi pasar? Manfaat yang pertama ialah meningkatkan penjualan. Karena kita meningkatnya penjualan nih, apa sih yang bakal jadi manfaat lagi? Mendapatkan profit atau laba yang lebih besar, itu kan akan menguntungkan perusahaan. Nah, manfaat yang kedua meningkatkan brand equity, di mana produk bisa lebih diterima sama masyarakat dari sarana promosi kita dan segala macamnya. Gimana sih caranya produk kita bisa lebih diterima sama masyarakat? Saat produk kita bisa dibeli sama masyarakat luas, berarti produk kita bisa diterima nih sama masyarakat, dapat brand image yang bagus dan segala macamnya. Nah, karena dari itu kita bisa nih nempatin produk kita di produk positioning yang lebih baik. Setelah itu gimana sih kita untuk sampai ke titik itu? Nah, strategi apa yang kita butuhin? Dari beberapa strategi, ada beberapa strategi yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Strategi pertama, peningkatan promosi, seperti promo buy one get one atau promo penurunan harga atau apapun, atau gimana caranya kita mengiklankan produk-produk kita di masyarakat luas. Nah, atau perbaikan kualitas produk, karena kualitas produk bisa jadi lebih baik, itu akan menjadi daya tarik untuk konsumen atau customer atau calon customer bisa membeli produk kita. Nah, atau kita bisa kerjasama sama perusahaan lain. Misalnya target pasar kita atau yang ngebeli kita nih bagian satu sisi, terus ada sisi lain yang ngebeli di perusahaan lain. Karena kita bekerja sama, kita bisa nih pangsa pasar kita nggak di sini doang atau nggak di sini doang, tapi kita bisa ambil dua-duanya ini. Nah, itu salah satu keuntungan dari kerjasama antara perusahaan lain. Atau ada contoh nih di perusahaan odol, saya lupa di perusahaan odol mana, kisahnya itu di perusahaan itu penjualannya stagnan, enggak nurun dan enggak naik, tapi perusahaannya pengen nih gimana sih caranya untuk bisa naikin pendapatan perusahaannya. Nah, ada strategi lagi, gimana caranya kita bisa membuat si konsumen atau si customer kita ngelakuin pembelian berulang dalam jangka waktu yang cepat. Contoh di perusahaan odol ini, di perusahaan pasta gigi ini, dia itu membuat si lubang pasta giginya nih, lubang untuk keluar produknya itu dilebarin sebesar 20%. Nah, karena lubangnya diperbesar sebanyak 20%, jadinya si pasta gigi tersebut 20% lebih cepat habis. Karena 20% lebih cepat habis, berarti 20% pembelian lebih cepat dilakukan. Nah, karena 20% pembelian lebih cepat dilakukan, berarti pendapatan perusahaan meningkat sebanyak 20%. Nah, itu contoh gimana caranya kita ngebuat penetrasi pasar kita biar pendapatan kita di masa yang akan datang jadi lebih banyak dari yang sekarang. Intinya di cara yang terakhir itu gimana caranya kita membuat si konsumen kita, membuat si customer kita melakukan pembelian berulang secara cepat dengan cara memperbesar 20% lubang dari pasta gigi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing tentang penetrasi pasar ini. Terima kasih. Dadah.